Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Budi Setiawan, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah psikolinguistik, yaitu bahasa dan berbahasa. Berikut materi yang ingin saya sampaikan. Bahasa dan berbahasa. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, disebut linguistik. Berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi, disebut psikologi. Hakikat bahasa manusia. Chomsky sering mendeskripsikan hakikat bahasa dalam kajiannya. Satu hal yang ditekankannya ialah bahwa bahasa itu menggunakan struktur dependent operation, operasi kebergantungan struktur. Operasi kebergantungan struktur yang dimaksud ialah komposisi dan produksi tuturan tidak hanya menguntai urutan kata-kata. Setiap kalimat memiliki struktur internal yang tak terdengar, inaudible, yang harus dimengerti oleh pendengar. Linguistik deskriptif, Cair 1994, mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambing bunyi yang bersifat arbitrer, hakikat bahasa, yang kemudian lazim ditambahkan dengan yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri, yaitu fungsi bahasa. Arbitrer artinya antara lambing yang berupa bunyi itu tidak memiliki hubungan wajib dengan konsep yang dilambangkannya, mana suka. Mengapa binatang yang berkaki empat yang biasa dikendarai disebut kuda? Bisa jadi suatu saat nanti bukan disebut kuda, tapi dengan lambing bunyi lain. Oleh karena itu, bahasa bersifat dinamis. Bahasa sebagai suatu sistem. Bahasa itu bukan merupakan satu sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem. Subsistem fonologi, sintaksis, leksikon. Bahasa itu sistem lambing bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu bersifat sistematis dan sistemis. Fungsi bahasa. Dari segi sosial, bahasa digunakan sebagai alat interaksi atau alat komunikasi di dalam masyarakat. Konsep bahasa linguistik deskripsi itu tidak lengkap karena bahasa bukan hanya alat interaksi sosial, tetapi juga berfungsi dalam bidang lain. Oleh karena itu, berbagai bidang seperti psikologi, antropologi, etnologi, neurologi, dan filologi menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya dari sudut yang berbeda. Fungsi bahasa menurut Mitchell 1967-51. Fungsi ekspresi. Untuk menggunakan perasaan sedih, senang, benci, kagum, marah, dan lain-lain. Fungsi informasi. Fungsi informasi yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Fungsi eksplorasi. Menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Fungsi persuasi. Memengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu secara baik-baik. Fungsi entertainment, menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin. Asal-usul bahasa. F.B. Condillac, filsuf Prancis, berpendapat bahasa berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang bersifat naluri yang dibangkitkan oleh perasaan atau emosi yang kuat.
Kemudian teriakan-teriakan tersebut berubah menjadi bunyi-bunyi yang bermakna dan lama-kelamaan semakin panjang dan rumit. Ahli keagamaan percaya bahwa bahasa berasal dari Tuhan. Tuhan telah melengkapi Adam dan Hawa dengan kemampuan berbahasa. Kedua teori tersebut ditolak oleh von Herder, filsuf Jerman. Bahasa tidak mungkin berasal dari Tuhan, karena bahasa itu sedemikian buruknya dan tidak sesuai dengan logika. Karena Tuhan Maha Sempurna, menurutnya. Bahasa terjadi dari proses onomatop, yaitu peniruan bunyi alam yang menjadi benih dan tumbuh menjadi bahasa sebagai akibat dari dorongan hati yang sangat kuat untuk berkomunikasi. Struktur bahasa. Bahasa sebagai struktur menyangkut masalah hubungan antara unsur-unsur di dalam satuan ujaran. Misalnya, antara fonem dengan fonem di dalam kata, antara kata dengan kata di dalam frasa, atau juga antara frasa dengan frasa di dalam kalimat. Bahasa sebagai sistem berkenaan dengan hubungan antara unsur-unsur bahasa pada satuan-satuan yang lain. Fakta bahwa predikat terletak di belakang subjek dalam bahasa Indonesia adalah masalah struktur, sedangkan fakta adanya verba aktif dan verba pasif adalah masalah sistem. Cair, 1994. Proses berbahasa. Berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Pada proses produksi atau proses rancangan berbahasa disebut enkode, sedangkan proses penerimaan, perekaman, dan pemahaman disebut dekode. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.